Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, this is Ma'am Alina. I am so sorry. Today I can't teach you because I have a very important activity in LPMP. Halo anak-anak, ini Ma'am Alina. Ma'am Alina minta maaf ya, hari ini tidak bisa mengajar secara langsung karena Ma'am Lina ada diklat di LPMP. Oke. Today, we will have a very important lesson and a little bit difficult. That's why I use this kind of Zoom to explain about the material. Hari ini, kita akan belajar materi yang cukup sulit, jadi perlu penjelasan. Makanya Mem Lina menggunakan Zoom yang terekam untuk menjelaskannya. Oke, let's start. Mari kita mulai. Nah, oke anak-anak, sebelum Memina jelaskan, silahkan persiapkan LKS-nya ya. LKS di halaman 30. Di halaman 30. Ini. Oke, sudah siap ya? Oke. Hari ini kita akan belajar subject, object, possessive adjective, and possessive pronoun. Materi ini untuk mempersiapkan kalian menghadapi penilaian tengah semester. Ya, kita masuk ke yang pertama, yaitu subject pronoun. Subjek adalah kata ganti orang. Biasanya terletak di awal kalimat atau sebelum kata kerja. Subjek merupakan kata sebagai pelaku di dalam kalimat. Kita lihat contoh di bawah itu. Mrs. Alina is my mother. Bu Alina adalah ibuku. Coba kamu lihat. Siapa yang menjadi pelaku utama atau yang dimaksud tokoh di dalam kalimat itu? Betul, Mrs. Alina ya. Nah, maka Mrs. Alina di situ adalah sebagai subjek. Sudah saya garis bawahi. Nah, ketika Mrs. Alina ini diganti menggunakan subjek pronoun, kalimatnya menjadi seperti ini. She is my mother. Nah, she di situ adalah subjek pronoun pengganti dari Mrs. Alina. Siapa yang dimaksud she? Yang dimaksud she adalah Mrs. Alina. Jadi she is my mother menyebutkan dia adalah ibuku. Siapa yang dimaksud dia? Yaitu Mrs. Alina. She di situ sebagai subjek pronoun, kata ganti orang. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah macam-macam subjek pronouns. Ada yang kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Seperti di dalam pelajaran bahasa Indonesia kalian ya. Iya, kata ganti orang pertama ada dua macam, singular and plural. Kalau singular itu adalah yang jumlahnya cuma satu atau tunggal. Kalau plural adalah yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Betul. Jadi orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kata ganti subjek, kata ganti orang untuk orang pertama yang tunggal adalah I. Untuk yang jamak atau yang lebih dari satu adalah we. Kata ganti orang kedua yang biasanya teman kita bicara atau lawan kita bicara adalah you and you. You di sini artinya yang singular atau yang tunggal adalah kamu. You yang lebih dari satu atau yang plural adalah kalian. Oke, kata ganti orang ketiga atau third person yang singular dan plural. Yang singular ada tiga macam, yaitu he, she, dan it. He, she, dan it itu yang jumlahnya satu atau singular, tunggal. Yang they adalah yang plural atau lebih dari satu.
Nah, ini dia. Sudah Memlina buat tabelnya ya. I, you, we, they, he, she, it. Saya, Anda, kita, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, dan itu. Yang dimaksud itu adalah kata ganti selain manusia. Bisa binatang, bisa benda, bisa tumbuhan yang selain manusia yang jumlahnya satu. Kalau yang jumlahnya lebih dari satu pakai they. Oke? Nah, ini Memlina beri keterangan dengan contohnya. I artinya saya, contoh kalimatnya I am a student. Saya seorang murid. You artinya kamu atau kalian. Contoh kalimatnya you are a boy atau you are my friends. Kamu adalah seorang anak laki-laki atau kamu adalah teman-temanku atau kalian adalah teman-temanku. Oke, jadi ada dua macam you ya. You yang untuk tunggal itu kamu, you are a boy. Dan you are my friends adalah yang untuk orang lebih dari satu. Betul. They, mereka. They are happy atau they are bad cats. Mereka gembira. They itu bisa dipakai untuk yang manusia maupun yang bukan manusia. Tapi yang jumlahnya harus lebih dari satu. They are happy atau they are bad cats. Oke, mereka gembira, berarti teman-temannya manusia. Kemudian they are bad cats. Mereka kucing nakal atau kucing yang suka nyuri makanan itu ya. Bad cats. Oke, jadi they di sini bisa digunakan untuk yang manusia dan bisa yang bukan manusia, tetapi harus lebih dari satu. We artinya kita atau kami. Nah, sebentar. Ya, kita atau kami. We are active students. Kami adalah murid yang aktif. She, dia perempuan. She is a beautiful girl. He, dia laki-laki. He is a smart boy. It digunakan untuk menyebutkan benda, binatang, tumbuhan yang pokoknya yang selain manusia tetapi jumlahnya cuma satu. It is my dog. Itu anjingku misalnya. Nah, students, selain subject pronouns, kita ada kata ganti yang lain. Coba kamu lihat yang warna hijau ya. Objek pronoun, kata ganti objek. Possessive adjektif adalah kata ganti untuk kepunyaan. Kemudian possessive pronoun adalah kata ganti untuk kepunyaan juga. Nah, sekarang kita pelajari cara penggunaannya. My name is Fatsa. My mother is Sailor. Nah, ini kita mengenal yang namanya possessive adjective. Oke. Sebelum masuk ke possessive adjective, nih Memlina kasih. Ternyata Memlina lupa belum menyisipkan yang objek pronoun. Oke. Kita akan belajar objek pronoun dulu ya. Kan tadi subjek kan? Nah, sekarang kita belajar yang objek pronoun. Yuk. Objek pronoun adalah kata ganti yang terletak sebagai objek. Tadi kan seperti ini kalau subjek pronoun. I am a student. Saya seorang murid, ya kan? Subjeknya adalah I, ya kan? Nah, bagaimana Mem kalau seandainya menjadi objek? Oke. Memlina kasih contoh yang sering kamu dengar sehari-hari. I love you. Saya sayang kamu. Nah, I dan you. I di sini adalah sebagai subjek.
I di sini sebagai subjek. Subjek. You di sini sebagai objek. You di sini sebagai objek. Saya sayang kamu. Nah, maksudnya bagaimana, Mem? Saya atau pelakunya, saya menyayangi kamu. Saya menyayangi kamu. Nah, sebagai objek yang menerima kasih sayang dari saya adalah you. Nah, bagaimana kalau saya menyayangi dia perempuan? I love. Ayo kita lihat yuk. Coba dia perempuan apa? She. Betul. Berarti kalau mau berubah menjadi objek, kita ganti menjadi her. Betul. Berarti I love her. I sebagai subjek dan her sebagai objek. Betul. Oke, yuk kita lihat yuk. I kalau menjadi objek terletak di belakang berganti menjadi me, you menjadi you, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it, we menjadi us, you menjadi you, dan they menjadi them. Silahkan kamu lihat contohnya di LKS ya. Coba kita lihat contohnya di LKS. Di tabel yang kedua. Coba kamu lihat yang di tabel yang kedua. Di tabel yang kedua, kamu lihat contoh subjek pronoun kalimatnya. Contoh kalimatnya adalah I am a boy. Nah, ketika I di situ nanti terletak sebagai objek, maka contoh kalimat di situ adalah my mother calls me. Ibuku memanggilku. Nah, bukan lagi my mother calls I ya, tidak boleh. My mother calls I bukan, tapi my mother calls me. Oke, kalimat kedua, you are my brother. Menjadi objek, my father sits beside you. Nah, he is my nephew. We love him. Jadi tidak boleh we love he, nggak boleh ya, tapi we love him. Kemudian, she is my sister. My grandma bakes a cake for her. My grandma bakes a cake for her. Jadi tidak boleh my grandma bakes a cake for she, tidak boleh. For her. Kenapa? Karena she sudah berubah menjadi objek, maka harus menggunakan her. It is my dog. My dog likes it. We are happy family. My mother cooks for us. Ibuku memasak untuk kami, maka bukan my mother cooks for we, tetapi my mother cooks for us. Oke, itu adalah kata ganti objek. Nah, sekarang coba kita lihat yang ketiga, yang warna pink itu. Possessive adjective. Apa mem possessive adjective? Nah, kita lihat contohnya yuk di slide berikut ini. Ini dia contohnya. My name is Fatsa. My name is Fatsa. My mother is a seller. I have a doll. My doll is Snoopy. My cat eats Whiskas. Oke, sampai sini ya. My doll is Snoopy. Yuk, Mem Lina jelaskan. Namaku Fatsa. Jadi kamu ketika menyatakan atau menceritakan namaku, itu tidak boleh I name, tetapi my name. My di situ sebagai possessive adjective, yaitu kata ganti untuk menyatakan kepemilikan. Oke. My mother is a seller. Ibuku adalah seorang penjual. Tidak boleh I mother, tapi my mother. Yuk, coba.
Kalau yang penjual itu ibunya temanmu yang laki-laki, ibunya dia laki-laki, berarti bagaimana? His mother is a seller. Oke. Kalau ibu yang penjual itu adalah ibu kita, kita bertiga ini punya ibu sama-sama penjual, maka bilangnya our mother. Oke. My doll is Snoopy. Oke. Bonekaku Snoopy. Ternyata yang punya boneka Snoopy bukan hanya aku saja, tetapi mereka juga. Berarti boneka mereka adalah Snoopy. Berarti pakai their doll is Snoopy. Sorry, their dolls are Snoopy. Oke, jadi yang ini, yang possessive adjektif adalah kata ganti untuk kepunyaan. Oke, sekarang kita lihat yang possessive pronouns. Kata ganti untuk kepunyaan, tapi yang seperti apa, Mem? Yuk, kita cek. Ini ada contoh. I have a doll. Saya punya sebuah boneka. My doll is Snoopy. Bonekaku adalah Snoopy. Coba kamu perhatikan. Bonekaku adalah Snoopy. Boneka milikku adalah Snoopy. Nah, this Snoopy is mine. Boneka Snoopy ini loh punyaku. Nah, ketika kita menyebutkan kepunyaan benda di belakang seperti ini, tetapi tidak menggunakan nama bendanya, maka menggunakan mine. Oke, this Snoopy is mine. Oke, Memlina kasih contoh. Nih, wallet ya. Mrs. Arinta has a wallet. Nih, wallet itu dompet. Bu Arinta punya dompet. Ini dompetnya nih. Mrs. Arinta has a wallet. This is her wallet. This is hers. Ini adalah punyanya. Nah, yang dimaksud hers tadi siapa? Mrs. Arinta. Dompet ini loh, benda ini udah jelas toh? Adalah punyanya. This is hers. Oke, Melina ulangi ya. Jadi, ketika kita menyebutkan kepunyaan atas benda sesuatu, tetapi tidak menyebutkan bendanya, karena bendanya sudah jelas, sudah kamu perlihatkan seperti ini, maka kamu menggunakan possessive pronoun, kata ganti untuk pemilikan yang berada di paling akhir. Contohnya seperti kalimat itu. Mrs. Arinta has a wallet. This is her wallet. This is hers. Ini adalah punyanya dia. Oke, kita lihat lagi tabelnya. Nah, punyaku, mine. Punyamu, yours. Punyanya dia laki-laki, his. Punyanya dia perempuan, hers. Punyanya kucing, its. Punya kita, ours. Punya kalian, yours. Punya mereka, theirs. Nah, posesif pronoun ini biasanya letaknya di belakang ya. Nih, seperti ini. Tuh, lihat ya. Coba kamu lihat perbedaannya. Her wallet, dompetnya. Kemudian terakhir kan sudah diperlihatkan nih dompetnya. Ini punyanya. Nah, maka menggunakan hers. Oke. Do you understand, student? I hope you understand, okay? Because I can't meet you, saya tidak bisa bertemu kamu dengan secara langsung, maka saya rekam Zoom Memlina ini untuk menjelaskan materi ini kepada kalian. Silahkan dipelajari lagi ya, di halaman 30. Di halaman 30 di LKS kamu. Nah, nanti setelah kamu lebih memahami lagi, Memlina akan beri tugas selanjutnya di grup WA. Oke. Yuk, dipelajari lagi. Ya.
Kalau masih belum paham, boleh japri Mem Alina, akan Mem Alina bantu. Oke, saya harap jelas. I hope you can understand our material today, and we will see you in the next material. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.